Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional dan hadirkan lingkungan yang ramah. Disabilitas berbasis IU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya Jungserante dari Universitas 19 November ingin menyampaikan materi mengkaji tentang sejarah penjas adaptif. Sebelum kita masuk dalam sejarah penjas adaptif, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu penjas adaptif. Penjas adaptif adalah disiplin ilmu yang berfokus pada penyediaan pendidikan jasmani yang dapat diakses oleh semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Seiring dengan perkembangan zaman, penekanan pada inklusi dalam pendidikan dan olahraga semakin penting. Oleh karena itu, pendidikan untuk memahami bagaimana penjas adaptif berkembang dari waktu ke waktu untuk memberikan dasar yang kuat dalam implementasinya. Di mana sejarah awal mula pendidikan jasmani adaptif atau penjas adaptif yaitu penjas adaptif bagi individu dengan anak kebutuhan khusus mulai dikenal pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20. Pada masa itu perhatian terhadap kebutuhan khusus ini masih terbatas dan pendekatan yang digunakan seringkali bersifat eksperimental atau berdasarkan pada pengalaman atau percobaan konsep inklusi dalam pendidikan jasmani, mulai dari perkembangan dengan pengenalan berbagai metode adaptasi yang sederhana. Sejarah penjas adaptif dapat dibagi 3 kurun waktu utama yang masih mencerminkan kemajuan dalam bidang medis, pendidikan, dan perubahan sikap masyarakat terhadap individu pada anak berkebutuhan khusus. Kurun waktu yang pertama adalah prasejarah hingga 500 tahun sebelum Masehi, di mana pada masa ini yang dikenal sebagai masa primitif, terdapat sedikit usaha untuk mengembangkan atau rehabilitasi keterampilan gerak bagi individu dengan kelainan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan dan pengembangan individu yang berkelainan sangat terbatas, sehingga kegiatan fisik cenderung tidak terstruktur dan tidak ada perhatian khusus terhadap kebutuhan mereka. Kurun waktu yang kedua adalah periode Yunani dan Romawi, di mana pada periode ini ditandai dengan perubahan sikap terhadap peran latihan jasmani, di mana masyarakat mulai menyadari bahwa aktivitas fisik memiliki manfaat yang sangat signifikan, tidak hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk perkembangan mental dan sosial. Di Yunani kuno misalnya, olahraga yang dianggap penting dan ada upaya untuk memasukkan anak kebutuhan khusus ke dalam kegiatan fisik secara lebih inklusif. Kurun waktu yang ketiga adalah perhatian kontemporer, di mana pada kurun waktu ini terdapat perhatian yang meningkatkan terhadap nilai pengobatan dari latihan jasmani, penelitian, dan praktik, mulai menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat membantu rehabilitasi dan pengembangan keterampilan motorik bagi individu dengan anak berkebutuhan khusus. Ini mencakup pengembangan program-program pendidikan jasmani yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan beragam kondisi fisik atau dirancang khusus untuk memenuhi anak yang berkebutuhan khusus. Peningkatan kesadaran masyarakat mulai menunjukkan kesadaran yang lebih besar akan hak-hak anak kebutuhan khusus, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa penjas adaptif dapat meningkatkan kemampuan motorik sosial siswa bagi anak berkebutuhan khusus. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, pada era kontemporer tahun 2010 hingga sekarang, penjas adaptif di Indonesia semakin berkembang dengan adanya berbagai program dan penelitian yang mendukung implementasinya, di mana program dan kebijakan terkini adalah kurikulum nasional, di mana penjas adaptif mulai diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional, yaitu memberikan panduan bagi sekolah untuk mengimplementasikan program ini.
Kemudian peningkatan kualitas, di mana ada upaya untuk meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan materi ajar yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelajaran penjas adaptif efektif dalam meningkatkan kemampuan motorik siswa dengan gangguan pendengaran, disabilitas lainnya. Ini menegaskan pentingnya penjas adaptif sebagai bagian integral dari pendidikan untuk semua anak. Perkembangan penjas adaptif di Indonesia telah mengalami transformasi dari segregasi menuju inklusi, meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, terutama terkait kualitas pengajaran dan pemahaman masyarakat. Upaya terus dilakukan untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka berkebutuhan khusus, mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan jasmani yang berkualitas. Dalam pembelajaran sejarah penjas adaptif, ada perbedaan utama antara pendidikan jasmani adaptif dari zaman kuno ke zaman modern, yaitu terletak pada pendekatan pemahaman dan implementasinya terhadap individu dengan anak berkebutuhan khusus, di mana yang pertama yaitu pendekatan terhadap individu khusus pada zaman kuno, yaitu pada masa ini individu dengan disabilitas seringkali dipandang sebelah beban atau bahkan dianggap tidak layak untuk hidup dalam masyarakat mereka dan jarang mendapatkan perhatian khusus dalam hal pendidikan jasmani dan aktivitas fisik lebih bersifat eksklusif dan tidak terstruktur. Kegiatan fisik yang ada biasanya tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan sering mengabaikan potensi mereka. Sedangkan pada masa modern saat ini, penjas adaptif berfokus pada inklusi dan pengembangan potensi individu dengan kebutuhan khusus. Pendidikan jasmani adaptif dirancang secara khusus untuk membantu siswa dengan disabilitas mencapai pertumbuhan fisik dan sosial yang optimal, dan pendekatan ini melibatkan penelitian individual, program pendidikan yang disesuaikan saat pengajaran yang bersifat inklusif. Yang kedua, filosofi pada zaman kuno. Pemahaman tentang kesehatan dan pendidikan jasmani di zaman kuno sangat terbatas. Aktivitas fisik umumnya kekuatan dan ketahanan tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus individu, sehingga kadangkala mereka terpinggirkan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di Indonesia, sejarah penjas adaptif belum banyak terdokumentasi dalam literatur pendidikan, namun terdapat beberapa inisiatif di lapangan yang menunjukkan penerapan penjas adaptif. Misalnya dalam pembelajaran pendidikan jasmani, terdapat siswa dengan kelainan fisik yang menggunakan alat bantu seperti tongkat untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan mereka ke dalam program pendidikan jasmani, meskipun tantangan masih ada. Secara pendidikan jasmani adaptif menunjukkan perkembangan dari masa prasejarah hingga saat ini, mencerminkan perubahan sikap masyarakat terhadap individu dengan kelainan fisik dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya aktivitas fisik bagi semua individu. Penjas adaptif memelihara dan dapat terus berkembang dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus di Indonesia dan di seluruh dunia. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana perkembangan penjas adaptif di Indonesia dari masa ke masa? Ya, perkembangan penjas adaptif di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan individu dengan disabilitas. Berikut adalah gambaran mengenai perkembangan penjas adaptif di Indonesia dari masa ke masa, yaitu dari masa awal sebelum abad ke-20. Pada periode ini, penjas adaptif di Indonesia masih dalam tahap awal. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK umumnya terfokus pada segregasi, yaitu pemisahan antara siswa dengan disabilitas dan siswa tanpa disabilitas.
atau sekolah luar biasa menjadi satu-satunya tempat pendidikan formal bagi anak berkebutuhan khusus, dan kurikulumnya yang diterapkan seringkali tidak mencakup pendidikan jasmani yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian pada periode ini di masa awal sebelum tahun 2000-an ada kendala-kendala yang dihadapi bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dan pendidikan belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan jasmani bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, kualitas pengajaran. Banyak guru di SLB atau sekolah luar biasa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan jasmani, sehingga kualitas pendidikan pengajaran penjas adaptif masih rendah. Kemudian pada perkembangan pada tahun 2000-an memasuki abad ke-21, perhatian terhadap pendidikan inklusif mulai meningkat. Pemerintah dan lembaga pendidikan mulai menyadari betapa pentingnya memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Adapun inisiatif dan program bagi anak berkebutuhan khusus adalah, yaitu yang pertama, pendidikan inklusif, di mana pendidikan inklusif ini muncul kebijakan pendidikan yang mendorong integrasi siswa dengan disabilitas ke dalam sekolah umum. Yang kedua adalah pelatihan guru, di mana peningkatan pelatihan bagi guru pendidikan jasmani untuk mengajarkan penjas adaptif secara efektif. Zaman modern kini dapat pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan mental dan fisik semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas penjas adaptif. Saat ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga adalah implementasi program, di mana pada zaman kuno program pendidikan jasmani tidak terstruktur dan tidak ada sistematis dalam pelaksanaannya. Kegiatan fisik dilakukan tanpa adanya pedoman atau kurikulum yang jelas untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Sedangkan pada zaman modern, implementasi program penjas adaptif memiliki kurikulum yang terstandarisasi dan program-program yang dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan disabilitas. Ini mencakup penggunaan alat bantu yang dimodifikasi dengan kegiatan dan pelatihan bagi guru untuk mengimplementasikan metode pengajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus. Yang secara keseluruhan perbedaan utama antara penjas adaptif pada zaman kuno dan pada zaman modern adalah mencerminkan evolusi dalam pemahaman masyarakat mengenai hak-hak individu bagi anak berkebutuhan khusus, serta perubahan dalam pendekatan pendidikan jasmani itu sendiri, dan dari pandangan eksklusif menjadi inklusif dan adaptif kini berperan penting dalam membantu semua anak mencapai potensi terbaik mereka melalui aktivitas fisik yang sesuai. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, setelah kita mempelajari sejarah penjas adaptif, kita masuk dalam materi berikutnya, yaitu tokoh-tokoh penting dalam sejarah penjas adaptif, yaitu yang pertama, 1. Dr. Edward J.K. Kaufman, di mana merupakan salah satu pelopor dalam pendidikan jasmani adaptif di Amerika Serikat. Ia dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan kurikulum pendidikan jasmani yang inklusif dan adaptif untuk siswa dengan anak berkebutuhan khusus. Kaufman menekankan pentingnya pendekatan individual dalam pendidikan jasmani yang memungkinkan setiap siswa untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya. Kedua, Dr. John A. McGowan, di mana berperan penting dalam mempromosikan pendidikan jasmani adaptif di sekolah-sekolah. Umumnya ia mengembangkan metode pengajaran yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai disabilitas serta memperkenalkan alat bantu yang dapat digunakan oleh siswa dengan keterbatasan fisik. Yang ketiga, Seto Mulyadi atau yang biasa kita kenal dengan Kak Seto. Ia dikenal sebagai tokoh pendidikan anak dan perlindungan hak anak yang mendirikan lembaga pendidikan alternatif yang mendukung anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk dalam bidang pendidikan jasmani.
Kak Seto berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya inklusi dalam pendidikan, termasuk penjas adaptif. Tokoh yang keempat adalah Ki Hajar Dewantara. Meskipun dikenal sebagai bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia. Prinsip-prinsip yang diajarkan tentang pendidikan yang merangkul semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, menjadi dasar bagi banyak program pendidikan di Indonesia. Dan tokoh yang kelima adalah Saur Marlina Manurung. Sebagai aktivis dan antropolog, Saur Marlina Manurung berfokus pada pendidikan alternatif bagi masyarakat, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ia berupaya memberdayakan anak-anak melalui program-program yang mencakup kegiatan fisik dan pendidikan jasmani adaptif. Dari kelima tokoh ini, mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan penjas adaptif. Melalui berbagai pendekatan dan inovasi, mereka tidak hanya mengubah cara pandang terhadap individu dengan kebutuhan khusus, tetapi juga mempengaruhi kebijakan dan praktik pendidikan jasmani di berbagai tingkat, baik secara lokal maupun global. Perjuangan mereka membantu menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua siswa, tak terlepas dari kemampuan fisik atau mental mereka. Yang terakhir adalah peran teknologi dalam pengembangan pendidikan penjas adaptif, yaitu sangat signifikan terutama dalam meningkatkan aksesibilitas, efektivitas pembelajaran, dan pengembangan keterampilan siswa dengan kebutuhan khusus. Adapun aspek pentingnya mengenai peran teknologi dalam penjas adaptif, yaitu satu, aksesibilitas pembelajaran, yang kedua, alat bantu teknologi, dan yang ketiga, pengembangan kurikulum dan metode pengajaran, yang keempat adalah monitoring dan evaluasi, dan yang kelima adalah kolaborasi dan komunikasi. Dan secara keseluruhan teknologi memainkan peran krusial dalam pengembangan penjas adaptif dengan meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan inklusif pendidikan siswa berkebutuhan khusus. Dengan terus berkembangnya teknologi, ada potensi besar menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan lebih inklusif bagi semua individu, tak terlepas dari kemampuan fisik atau mental mereka. Sebelum menutup tugas ini, mari kita sama-sama menonton video berikut. Memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2024. Terima kasih. Selamat Hari Disabilitas Internasional. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2024. Saya tunanetra. Gue disabilitas. Aku disabilitas netra. Kami disabilitas. Kami ada di bangsa ini. 10% dari populasi Indonesia. Kami antara ada dan tiada. Jangan hindari saya. Stop bullying kepada kami. Jangan lagi ada stigma. Jangan mengejek kami. Jangan marginalisasikan kami. Jangan sembunyikan teman-teman kami di rumah. Kami setara. Aku manusia. Kami sama dengan Anda. Bapak Presiden Prabowo. Para Menteri Kabinet Merah Putih. Para gubernur. Pak Bupati. Para wali kota. Aku mau sukses. Saya mau jadi sarjana. Saya terus ingin sekolah. Saya ingin melengkapi keterampilan. Gue mau nyalurin bakat dan talenta gue. Kami mau berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Teman-teman kami butuh pekerjaan. Kami mau hidup sehat dan bergizi. Indonesia inklusif. Ramah Terhadap disabilitas. Selamat Memperingati Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2024. Mari melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Selamat Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2024. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat Hari Disabilitas Internasional. Yeay. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Yes. Wujud
mewujudkan Indonesia inklusif, disabilitas maju, dan sejahtera.